Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya pergumulan hidup terbesar bagi seorang setia budi alim dalam usaha mengikuti Tuhan. Dari dasar kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 dan kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34. Nah, ini tema ini teman-teman. Hari ini memang agak terkait kepribadinya seorang teman saya yang sudah seperti keluarga saya, sudah seperti kakak saya gitu. Karena saya dengan Setia Budi Alim ini sudah secara karir gitu. Itu kebenaran tugasnya sama di kantor gitu. Jadi sudah hampir 20 tahun lebih teman-teman. Jadi saya dengan Budi Alim itu sudah benar-benar tahu benar karakternya Budi Alim gitu. Dan mungkin Budi Alim juga tahu benar karakter saya gitu. Karena sejak saya berumur 40-an, dia juga kurang lebih hampir sama, beda 2 tahun lebih tua dari saya gitu. Ya hampir sepantar lah, seumur gitu. Nah, ini udah benar-benar bergelut bersama teman-teman, ngerintis urusan karir usaha saya itu bersama-sama dengan Budi Alim, dan kebenaran bidangnya sama teman. Saya di bagian luar, Budi Alim juga ditugaskan kantor di bagian luar. Jadi Budi Alim itu ya secara kerjaannya hampir sama gitu dengan saya tugasnya, dan secara hidup jadi akhirnya hampir ketemu setiap saat teman-teman. Selama 20 tahun lebih ini ya sampai akhir meninggalnya Budi Alim pagi ini gitu. Ya kerjanya sama gitu. Jadi sampai ada istilah di kantor itu, kalau ada saya pasti ada Budi gitu, ada Budi pasti ada saya. Di kantor itu sampai julukin begitu. Bahkan sampai ke keluarga saya pun dijuluki seperti itu gitu. Jadi seperti pasangan hidup dalam karirnya gitu. Karena memang tugasnya sama, dan memang selama 20 tahun lebih itu ya bareng teman. Secara hidup pribadi kita ya jadi makin saling mengenal, ya urusan pekerjaan juga jadi akhirnya sama gitu, beban tugas tanggung jawabnya sama gitu. Jadi saya mengenal banget yang namanya Budi Alim. Cuman pagi ini saya pengen coba fokus untuk jadi kenang-kenangan dalam vlog saya gitu. Mudah-mudahan juga berguna bagi keluarga saya dan teman-teman saya, apalagi yang mengenal Budi Alim gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi satu inputan bahwa apa sih pergumulan hidupnya seorang Budi Alim gitu ya, dalam hal urusannya ingin mengikuti Tuhan teman-teman. Dengan karakter Budi Alim yang sangat baik, yang sangat humble, yang sangat sederhana gitu. Nah, ini saya coba nanti ceritakan dalam sharing ini gitu. Nah, sebelum saya masuk ke draft teman-teman, banyak sekali cerita-cerita yang dialami dengan Budi Alim itu, yang mungkin ya dalam vlog ini tidak bisa selesai teman-teman. Karena memang 20 tahun bercerita tentang Budi Alim tidak mungkin akan habis-habis teman-teman. Cuma saya hari ini fokus yang urusan rohaninya aja gitu. Bagaimana Budi Alim terkait dengan Tuhan gitu. Bagaimana Budi Alim terkait dengan mencari Tuhan gitu. Nah, ini saya coba bicara saya kupas dulu teman, dari kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 dan kitab Matius pasal 6 ayat 19 hingga 4. Karena saya lihat Tuhan gerakin saya pagi ini teman-teman. Ini dari sejak semalam gitu, dari sejak semalam Tuhan itu gerakin saya untuk baca di kitab Matius pasal 6 ini teman-teman. Total pasal 6, tidak mau yang lain gitu. Tergerak hanya untuk kupas kitab Matius pasal 6. Tapi waktu kemarin malam teman-teman, kita belum mendengar kabar bahwa Budi Alim ini meninggal gitu. Ya, saya baru dapat kabar meninggal itu dari istri saya. Waktu istrinya Budi kontak dengan istri saya pada jam 5 pagi hari ini teman, pagi ini gitu. Jadi sekarang baru jam berapa sih, jam 7-an gitu. Jadi 2 jam yang lalu gitu. Ya, Budi Alim ini baru meninggal sekali gitu. Nah, jadi tapi sejak semalam saya sudah didorong oleh Tuhan untuk mengupas, menginspirasikan, men-sharingkan gitu ya kitab Matius pasal 6 ini teman-teman. Saya juga belum tahu isi Matius pasal 6 ini apa gitu. Cuma tadi pagi saya baca, kok isinya persis gitu dengan apa yang Budi Alim alami dalam hidupnya Budi Alim gitu. Ya, semua hampir sama gitu. Nanti saya ceritakan di draft gitu. Semua hampir sama semua dengan apa yang terjadi dalam hidupnya Budi Alim ini teman-teman. Jadi ya mungkin semua tidak ada yang barang kebetulan, barang kebenaran gitu. Jadi nggak ada yang wah ini pas Budi
apa Budi meninggal jadi begini. Ya Tuhan udah atur semua dari sejak semalam. Saya dipersiapkan untuk pagi ini men-sharingkan Matius pasal 6 ini, teman-teman. Total Tuhan tidak mau gabungkan dengan yang firman yang lain, total untuk ini aja. Dan saya baca tidak jauh teman-teman apa yang dialami oleh Budi Halim dalam hidupnya gitu. Nah ini saya bacakan dulu aja teman-teman sebelum masuk ke draft. Saya bacakan pasal Matius pasal 6 teman-teman. Coba teman-teman kalau ada kitab suci coba dibuka. Nah saya cuma bacanya, mungkin kalau bisa saya bacakan secara dengan kalimat atau perkataan yang universal teman-teman, supaya keluarga saya, teman-teman saya yang di luar Nasrani itu minimal bisa cross check gitu, minimal bisa mengenal bisa memperbandingkan lah apa firman yang ada di dalam Alkitab ini sama nggak dengan yang di dalam Al-Quran. Harusnya sih mirip-mirip gitu teman, karena tetap ujungnya toh Tuhan Allah gitu, jadi harusnya sama. Nah ini juga saya harapkan untuk agama-agama yang lain di luar Nasrani dan Muslim juga, mudah-mudahan juga sama teman-teman, jadi satu arah bahwa selama memang tujuannya ke Tuhan Allah, harusnya semua juga sama baiknya teman-teman. Nah ini kalau pertamanya perikopnya teman-teman, perikopnya di Matius 6 ini memang hari ini istimewa teman-teman. Pada umumnya kalau kitab satu pasal teman-teman biasanya terdiri dari 2 atau 3 perikop mungkin gitu. Ya paling 2 lah, rata-rata 2 gitu, bahkan ada yang 1, tapi rata-rata 2 gitu. 1 sampai 3 berarti rata-rata 2. Tapi kalau di kitab Matius pasal 6 ini teman-teman, ini perikopnya banyaknya nggak kira-kira teman-teman. Jadi ini saya petak-petakin ini jadi sesuai dengan kehidupannya si Budi Halim ini gitu. Jadi pertama hal memberi sedekah, itu perikop yang pertamanya. Lompat lagi hal berdoa gitu. Lompat lagi hal berpuasa. Lompat lagi hal mengumpulkan harta, dan terakhir hal kekhawatiran. Dari sini udah disimpulkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perikop teman-teman. Tapi umumnya kalau teman-teman perhatikan yang di kitab lain biasanya nggak sebanyak ini gitu. Ada tapi nggak sebanyak 5 perikop ini. Nah ini saya bacakan perikop 1 teman-teman. Hal memberi sedekah gitu. Perikop 1 judulnya itu hal memberi sedekah, dari ayat 1 sampai ayat 4 teman-teman. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Tuhan Allahmu yang di surga gitu. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau seandainya kita nampang di depan orang, ya upahnya dari orang tersebut, bukan dari Tuhan teman. Sedangkan kita yang perlukan sebenarnya upah dari Tuhan gitu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah ini cerita hal memberi sedekah seperti ini saja, saya sudah teringat apa yang terjadi di dalam hidupnya Budi Halim, apa yang terjadi di dalam karakternya Budi Halim. Budi Halim itu benar-benar tidak ingin gitu menampakkan diri bahwa dia itu nih saya sedang mencari Tuhan, saya lagi belajar, sama sekali tidak nampak gitu. Jadi beda banget dengan orang-orang yang munafik dikatakan seperti ini teman-teman. Budi Halim itu bahkan kadang-kadang tidak mengakui, tidak menimbulkan kesan bahwa dia itu seolah-olah sedang belajar untuk mengenal, belajar untuk mengerti, belajar untuk melakukan firman. Sama sekali tidak nampak dari kehidupannya Budi Halim sehari-harinya. Saya tidak ngerti teman-teman kalau di rumahnya gitu ya. Tapi saya rasa mungkin sama, istri dan anaknya dan mantunya juga mungkin belum tentu tahu. Karena yang jelas di kantor pun gitu, ya tidak tahu, orang-orang tidak tahu bahwa Budi Halim itu seperti itu gitu. Cuman yang sering itu kalau dalam perjalanan semobil gitu, dalam satu tugas yang sama, ya saya kadang-kadang ya sharing dengan Budi Halim di jalan itu. Lepas Budi Halim sampai bosen atau apa, kalau orang
Cirebon bilang budeg ya, jadi sampai tuli, karena saya selalu sharingkan hal-hal rohani ke Budi Halim, karena memang saya anggap Budi itu orang baik teman-teman. Jadi apabila Budi itu benar-benar bisa terjamah Tuhan dan bisa menjadi alat Tuhan, saya pikir jauh lebih baik daripada saya gitu, karena karakter Budi Halim itu baik sekali dan di atas rata-rata. Saya pikir di seluruh kantor yang waktu total saya dengan Budi maksimal kelola orang-orang 1.500 orang lebih gitu, itu rasanya Budi Halim itu yang terbaik kalau menurut saya loh ya. Budi Halim itu yang terbaik gitu, dan memang baik sekali gitu teman-teman. Nah cuman ya itu, kembali lagi saya cuma kadang-kadang minta ke Tuhan, Tuhan, seorang Budi Halim yang begini baik gitu ya, alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah bergunanya apabila Tuhan bisa gunakan Budi Halim yang menjadi alat Tuhan gitu. Karena kalau sampai Budi sampai mengenal di atas kebaikan, dalam arti kata Budi mengenal kebenaran akan perintah peraturan firman Tuhan, harusnya Budi Halim itu akan menjadi pelaku firman yang benar-benar bisa maksimal teman-teman. Karena benar-benar baik, penuh kasih gitu, nggak pernah mikir macam-macam, rasanya bertolak belakang dengan karakter saya gitu. Nah kadang-kadang sering marah-marah ke Budi Halim ya, karena memang beda sekali gitu antara karakter saya dengan karakter Budi Halim. Tapi kalau bicara kasih gitu ya, Budi Halim itu jauh lebih mendekati kasih yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita gitu. Kalau saya merubah itu, aduh susah setengah mati teman-teman, karena karakternya udah berbeda banget dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk manusia mendapatkan keselamatan. Itu saya jauh sekali gitu. Tapi kalau Budi Halim dekat. Jadi kalau saya kupas di perikopnya yang dari ayat 1 sampai 4 ini sudah menceritakan bahwa Budi Halim itu ya seperti ini gitu. Bukan tipe-tipe orang yang munafik, yang menonjolkan diri gitu, yang begini-begini, sama sekali nggak menampakkan itu gitu. Nah yang kedua teman-teman, perikop kedua itu ceritanya hal berdoa. Ayatnya dari 5 sampai 14 teman-teman, 5 sampai 14. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di firman ini diajarkan bagaimana berdoa itu urusannya pribadi antara kita dengan Tuhan, teman. Tidak perlu ditonjol-tonjolkan gitu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Tuhan Allahmu mengetahui apa yang kamu perlukan gitu sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Karena itu berdoalah demikian. Nah ini Tuhan mengajarkan simpel sekali. Nabi Isa mengajarkan doa kepada Tuhan Allah itu simpel sekali. Tuhan Allah kami surga, dikuduskanlah nama Tuhan Allah gitu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendaknya Tuhan Allah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu Nabi Isa mengajarkan doa kepada Tuhan itu seperti ini teman-teman. Jadi seringkes ini gitu. Nah ini doa-doa bagi orang Nasrani, doa yang paling priority satu ini doa ini teman-teman. Kalau di orang Nasrani disebutnya ya Tuhan Allah kami gitu. Jadi kalau di Nasrani disebutnya kan Bapa kami, tapi kalau di universalkan ya Tuhan Allah kami gitu. Cuman doanya sesingkat ini saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman jadi tahu bahwa ya tidak ada doa yang lebih hebat daripada doa ini bagi orang-orang Nasrani, teman. Karena memang yang menciptakan adalah Nabi Isa gitu tuh. Nabi Isa bikin doa ini untuk kita berdoa kepada Tuhan yang paling simpel gitu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Tuhan Allahmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Tuhan Allahmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini juga salah satu karakternya si Budi Halim, teman-teman. Ya gampang sekali dia mengampuni orang gitu yang berbuat jahat kepada dia gitu. Termasuk saya, mungkin saya kadang-kadang terlalu kesat, tapi ya dia nggak pernah dimasukkan dalam hati dia tuh. Jadi memang banyak sekali orang-orang jatuh hati ke Budi Halim itu karena memang kebaikannya gitu. Memang kasihnya Budi Halim memang asli, bukan dibuat-buat, memang dari sananya. Dia untuk jahat itu tidak bisa, teman-teman. Itu hebatnya Budi Halim di situ gitu. Ini perikop gue saya udah bacakan, saya masuk lagi ke perikop yang ketiga, teman. Perikop ketiga itu dari ayat 16 sampai ayat 18, teman-teman. Hal berpuasa gitu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Tuhan Allahmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu gitu. Jadi Tuhan ajarkan seperti itu, teman-teman. Nah, Budi Halim juga sama, teman-teman. Budi Halim juga melakukan hal seperti ini. Kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa Budi Halim itu sedang melakukan puasa demi Tuhan. Budi Halim itu sedang bagaimana membaca firman Tuhan itu sama sekali nggak nampak, teman-teman. Jadi apa yang Budi Halim lakukan untuk Tuhan itu memang sama sekali tidak diketahui orang lain. Ya orang di kantor saya maupun keluarganya juga tidak tahu gitu bahwa Budi Halim melakukan hal itu, teman-teman. Nah, yang ini yang masuk lagi ke perikop keempat, teman-teman. Perikop keempat itu dari ayat 19, teman-teman, sampai ke 24. Hal mengumpulkan harta gitu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengambil yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan Allah dan kepada mamon. Kepada mamon kalau secara nasaran dikatakan uang, dan kepada harta benda itu gitu. Jadi firman Tuhan ingatkan bahwa kita itu tidak mungkin bisa mengabdi kepada Tuhan Allah sekaligus kepada hal-hal duniawi, teman-teman. Jadi mesti milih salah satu. Ya kalau kita milih Tuhan, ya kita mesti tidak perlu menomorsatukan yang namanya harta benda di dunia itu gitu. Tapi kalau kita menomorsatukan harta benda yang di dunia, sulit sekali, teman-teman, untuk bisa nomorsatukan Tuhan Allah. Jadi memang firman katakan kita itu harus bisa memilih, teman-teman. Tidak bisa separuh-separuh. Kita harus memilih mau ikut Tuhan atau mau ikut harta dunia, harta benda duniawi gitu. Itu perikop yang 1, 2, 3, 4 ini, teman-teman, kalau dicerminkan dalam kaitkan dengan Budi Halim. Budi Halim itu, teman-teman, beberapa tahun terakhir ini gitu, sejak 10 tahun saya lebih banyak sharing urusan firman Tuhan dengan Budi Halim, tentang pribadi Tuhan dengan Budi Halim gitu. Nah, beberapa tahun terakhir ini, teman-teman, Budi Halim itu malah tergerak loh, teman-teman. Jadi setiap terima gaji, terima income take home pay dari perusahaan itu, dia langsung seperkan 20%, langsung ambil 20% itu ya digabungkan dalam kas saya gitu yang dikelola Budi Halim. Jadi saya punya kas dari income saya taruh di dalam buku terpisah gitu. Ya akhirnya buku itu dikelola oleh Budi Halim, teman-teman. Jadi Budi Halim yang tanggung jawab setiap akhir bulan terima
gaji saya sekian apa persen itu di Budi Halim catat untuk kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan rohani, teman, baik yang urusan rohani, baik yang terkait dengan urusan duniawi gitu. Jadi saya memang adakan itu, saya sudah lama, teman-teman, sudah ya mungkin sudah lebih lama daripada Budi Halim lah. Mungkin saya udah 5-10 tahun, kalau Budi Halim mungkin baru 2-5 tahun ini gitu. Jadi saya udah mulai gitu, tapi yang pegang buku itu Budi Halim, teman-teman. Budi Halim selalu pegang itu. Nah, beberapa tahun terakhir ini, teman, Budi Halim tergerak ngomong ke saya bahwa dia juga mau ikut begitu gitu. Jadi dia seperkan 20% dari income-nya dia itu untuk masuk ke dalam dana pengelolaan itu, teman-teman. Bagaimana ya kita berandai, saya dan Budi Halim dan teman-teman itu berandai-andai bahwa spare ini adalah untuk kepentingan jadi alat Tuhan itu, kepentingan yang terkait dengan Tuhan gitu, baik yang urusannya rohani pun jasmani. Kita berdua cuma sepakati itu aja. Jadi kas itu, teman-teman, ada sampai hari ini, ada itu ya dengan dikelola oleh Budi Halim seperti itu, teman. Dari dana gaji saya ya sekian persen gaji saya dan 20% dari take home pay atau gajinya Budi Halim, dan terus berjalan, teman, sampai sekarang Budi Halim meninggal pun gitu ya tetap kas itu masih ada. Dan saya pikir ini mesti di follow up oleh teman yang lain gitu. Saya nanti minta bantuan teman yang lain, mungkin yang biasa diminta bantuan oleh Budi Halim itu Effendi gitu. Nanti saya mau minta tolong Effendi untuk bisa meneruskan apa yang sudah saya dan Budi Halim lakukan. Yang mudah-mudahan Effendi mau, karena ini kan beban tambahan kerja di luar kantor, teman-teman. Ya ini kan urusannya pribadi kita dengan Tuhan gitu. Nah, cuman sudah beberapa tahun memang saya lakukan dengan Budi Halim dalam kondisi begitu, teman-teman. Bahkan terakhirnya itu Budi Halim beberapa tahun terakhir berminat untuk tergerak untuk bisa menyebarkan 20% budget income-nya dia gitu. Ya untuk masuk ke dalam pengelolaan ini, teman-teman. Ini jadi saya kaitkan lagi hal mengumpul harta pun Budi Halim itu tidak materialistis, teman-teman. Ya saya juga malah nggak tahu apakah benar 20% dari gajinya Budi Halim itu diketahui oleh istrinya atau anaknya gitu. Saya nggak ngerti gitu. Ya cuman yang jelas ya setiap bulan pasti Budi Halim seperkan itu. Bahkan mungkin bisa lebih dari 20%, teman-teman. Karena dalam realita kebutuhan untuk pelayanan, yang kita maksud dengan pelayanan itu melakukan activity yang kaitannya dengan rohani dan duniawi itu, yang ujung-ujungnya untuk Tuhan itu, ya kadang-kadang juga di luar 20%-nya Budi Halim gitu, di luar yang saya budgetkan itu, kadang-kadang sisa gaji kita berdua juga sering dipakai juga, teman-teman, untuk itu. Jadi di sini Budi Halim dalam hal pengumpulan harta, kalau menurut saya sudah tidak seperti yang orang munafik lakukan gitu. Jadi memang dia dengan tulus gitu ya lakukan itu. Bahkan saya curiga jangan-jangan istri dan anaknya juga tidak tahu gitu ya. Begitupun dengan saya, istri saya dan anak saya pun tidak tahu berapa besar dari sekian persen gaji saya titipkan ke Budi Halim untuk dikelola sebagai sebagai kas untuk pelayanan Tuhan gitu. Itu nggak tahu, istri saya juga nggak tahu, dan anak-anak saya juga tidak tahu gitu. Itu yang tahu malah Budi Halim gitu. Budi Halim yang tahu saya yang tahu Budi Halim. Itu urusannya kan pribadi banget, teman. Jadi ya saya lakukan itu, yang mudah-mudahan malah saya ngarepin satu saat perusahaan ya itu benar-benar bisa membudgetkan ini, teman-teman. Membudgetkan bahwa ya kalau cerita formalitas di perusahaan itu kan ada CSR itu, teman-teman, yang corporate social responsibility itu, meskipun kan larinya lebih ke arah tubuh dan jiwa, lebih arah ke sosial, ke kesehatan gitu, teman. Nah, tapi kalau yang saya lakukan dan Budi Halim itu benarnya bukan itu gitu. Yang bukan lebih lari ke sosial dan kesehatan, tapi lebih kaitannya dengan rohani. Tapi sekali-kali gitu yang terkait dengan sosial dan kesehatan tetap kita lakukan, teman-teman. Tapi umumnya sih enggak, umumnya untuk rohani gitu. Nah, tapi kalau CSR kebalik, teman-teman, lebih banyaknya masuk ke dalam untuk sosial dan kesehatan, teman-teman. Larinya ke situ, bahkan mungkin untuk ekonomi juga gitu. Ya tapi bagus juga sih, teman-teman. Yang mestinya CSR itu biarin beban dari perusahaan, kan memang budgetnya lahir dari perusahaan. Tapi kalau kita pribadi tergerak, ya mungkin tidak ada salahnya kita juga bikin pos lain gitu, yang untuk lebih ke arah rohani, yang bukan
Kalau kita bicara tubuh jiwa roh itu teman-teman, kalau CSR itu corporate social responsibility itu lebih lahir dari sisi tubuh dan jiwa teman-teman. Tapi kalau yang saya maksud dari sisi rohani itu gitu, ya kena yang roh itu tubuh jiwa, nah ini yang rohnya gitu. Nah yang roh ini kalau memang di CSR budget perusahaan tidak ada, ya bisa saja kita adakan dari sisa gaji kita, dari gaji kita yang kita seperkan, yang sudah dilakukan Budi Alim sampai ya beberapa tahun ini teman-teman. Itu yang terkait dengan hal mengumpulkan harta seperti itu teman-teman. Nah ini kalau saya baca perikop yang terakhir teman-teman, hal kekhawatiran gitu, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan Allahmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah ini teman-teman, kalau di ayat 29 teman-teman, kalau di sini dikatakan Salomo di kitab Nasrani di Alkitab, tapi kalau saya konversikan menurut teman-teman dan keluarga saya di Muslim gitu, yang namanya Salomo itu di Al-Quran itu, di Muslim itu disebutnya Sulaiman teman-teman. Nabi Salomo itu Nabi Sulaiman gitu. Nggak tahu nanti benar atau enggak, tapi saya kadang-kadang kalau sharing ya teman-teman saya, keluarga saya di Muslim katakan begitu gitu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan Allahmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi di sini dinyatakan di ayat 32 teman-teman, hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum dan pakaian, yang berkaitan dengan harta benda, yang berkaitan dengan harta tahta dan kebutuhan duniawi, itu Tuhan tahu teman-teman bahwa kita ini butuh gitu, bukan tidak tahu, butuh gitu. Cuman kalau orang dunia atau orang berkeyakinan itu justru ini dinomorsatukan gitu, ya kebutuhan ini dinomorsatukan sampai akhirnya tidak mencari bekal-bekal untuk di akhirat, yang dicari cuma bekal-bekal duniawi aja. Nah ini yang Tuhan khawatirkan teman-teman, jangan sampai kita hanya mencari bekal-bekal duniawi, akhirnya kita sama sekali tidak punya bekal untuk di akhirat. Dan sedangkan apa yang bekal di akhirat itu harus dicari bukan nanti kalau kita meninggal dunia baru mencari bekal di akhirat. Waktu kita meninggal dunia, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa di akhirat teman-teman. Justru mestinya bekal akhirat ini kalau dari perintah peraturan firman Tuhan, ya dari Tuhan itu, ya harus dicari dari sekarang teman-teman. Bahkan Tuhan ajarkan di ayat 33-nya teman-teman, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tetapi carilah dahulu Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah gitu, maka semuanya itu, baik pakaian, baik makanan, minuman, nanti Tuhan akan tambahkan. Dan di sini kalau teman-teman simak ayat 33, ada dua teman kalau menurut pengertian saya. Satu, berarti Tuhan instruksikan untuk mencari loh. Apa yang dicari? Bukan tambahannya teman-teman, bukan harta atau tahta atau hal-hal pemenuhan hal-hal duniawi, bukan itu, bukan urusan makanan, minuman dan pakaian. Yang Tuhan instruksikan mencari itu, harus kita mencari itu adalah ya bagaimana mencari pribadi Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan instruksikan, kita harus mencari. Tapi kalau bicara tambahkan, Tuhan tambahkan. Di sini katakan kan, kalau kita simak hati-hati gitu, maka kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah berarti kan Tuhan yang akan
Tuhan ditabahkan oleh Tuhan loh, ditabahkan oleh Tuhan kepada kita. Ditabahkan berarti kan bentuknya kan kitanya pasif, teman. Ya, kitanya pasif, Tuhannya yang aktif gitu. Kalau dari kata-kata bahasa gitu, ya berarti kalau mencari itu adalah kita yang harus proaktif, teman. Kita yang aktif mencari gitu. Tapi kalau ditabahkan, awalan kata di itu adalah pasif. Jadi mencari itu adalah aktif, kita harus mencari. Ditambahkan itu adalah pasif, karena Tuhan yang akan menambahkan bagi kita. Nah ini yang harus kita simak, teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak mau kita mencari hal-hal makanan, minuman, dan pakaian, mencari hal harta, tahta, dan kebutuhan duniawi. Tuhan tidak mau kita mencari itu, teman-teman. Karena begitu kita mencari itu, rasanya kita tidak akan mencari Tuhan lagi, teman-teman. Makanya Tuhan balik, bagaimana caranya kita mencari Tuhan pribadi, mencari firman Tuhan dulu. Setelah kita mengenal kebenaran, baru loh ya Tuhan mantap, Tuhan legowo, ya dengan kedaulatan Tuhan akan tambahkan ya kebutuhannya tadi. Ya Tuhan sudah kenal di ayat 32 itu gitu, bahwa Tuhan itu tahu bahwa kita butuh harta, tahta, dan hal-hal duniawi itu butuh, tahu gitu, bukan nggak tahu gitu. Nah cuman urusannya Tuhan yang akan tambahkan, teman-teman. Nah ini tinggal kembali ke iman kita bisa percaya atau tidak gitu, untuk hal-hal seperti ini. Dan kalau saya sharing dengan Budi Halim, kembali lagi, hal kekhawatiran ini memang Budi Halim tidak. Malah saya mungkin lebih khawatir gitu. Saya lebih mengerti akan firman Tuhan dibanding Budi Halim, karena saya durasi, saya belajar mengenal itu, belajar mengerti, dan belajar melakukan itu jauh di depan Budi Halim. Saya mungkin melakukan firman itu sudah dari tahun 2007, teman-teman. Berarti sudah 13-14 tahun lebih gitu. Kalau Budi Halim kan baru 3 tahunan belakangan ini gitu. Tapi kalau saya lihat dari sisi keberanian, jangan-jangan Budi Halim lebih berani dari saya. Bukan berani karena apa? Karena balik lagi karakternya, teman-teman. Budi Halim itu memang karakternya baik sekali gitu. Jadi apa yang diperintahkan, kalau dia sudah tahu, ya dia pasti akan lebih ikutin dibanding saya. Kalau saya dengan karakter saya seperti ini, biasanya bergening dulu, teman, tawar-menawar dulu dengan Tuhan gitu. Nah ini yang ribet, yang jadi lama, yang bikin jadi susah gitu. Ya kecepatan saya untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya itu susah, teman. Budi Halim itu karakternya baik sekali, sehingga mudah sekali gitu untuk bisa taat dan percaya dan pasrah, legowo gitu untuk melakukan firman Tuhan. Itu saya yakin Budi Halim akan jauh lebih cepat. Nah saya ngarepin dengan meninggalnya Budi Halim ini, teman-teman, hari pagi ini gitu, saya mengharapkan sekali yang firman Tuhan katakan, meskipun Budi Halim datang kepada Tuhan itu yang terakhir gitu, dibandingkan saya atau bahkan istrinya atau anaknya atau mantunya gitu. Budi Halim kan yang terakhir, teman. Bahkan sampai meninggal dunianya Budi Halim itu lebih hidup dengan tata krama adat istiadat mungkin. Ya, tata krama adat istiadat, atau ya cuma dari keturunan gitu. Jadi ada leluhur, dari istilah leluhur saja gitu, kebiasaan leluhur saja. Karena Budi Halim secara formalitas belum terima Tuhan Allah, teman-teman. Nah, sedangkan yang namanya istri dan anaknya malah sudah, teman-teman. Budi Halim dipaksa untuk terima pun tidak mau gitu. Tapi kalau menurut saya, meskipun Budi Halim tidak secara formalitas menerima simbolis gitu ya, atau kalau di istilah Nasrani dibaptis gitu, tapi saya percaya bahwa Budi Halim itu sudah lebih daripada kita loh. Jadi dia itu berjuang, bergumul dalam kehidupan rohaninya. Budi Halim itu sudah lebih, menurut saya lebih hebat daripada kita gitu. Karena Budi Halim itu ya meskipun secara formalitas belum menerima Tuhan gitu, tapi kalau saya lihat dari sisi Budi Halim itu yang melakukan lebih melakukan firman Tuhan, teman-teman. Ya teman-teman bayangin gitu ya, kalau Budi Halim kan karena pengertian Budi Halim tidak terlalu dalam gitu, akhirnya dia berasumsi bahwa ya kalaupun dia antar istrinya atau anaknya ke dalam tempat ibadah, Budi itu tidak mau masuk ke dalam tempat ibadah, teman, dengan asumsi bahwa dia itu merasa masih kotor gitu. Karena waktu itu sebelum dia sakit juga, dia itu masih merokok kencang, teman, masih perokok aktif gitu. Nah, jadi dia nggak mau, selama dia masih merokok, dia tidak mau masuk ke dalam tempat ibadah.
Padahal saya sering katakan, jangankan Budi Halim, banyak sekali orang-orang yang masih mengisap rokok itu sudah ada di dalam tempat ibadah kok. Tapi karena etika Budi Halim yang baik, dia tidak mau, teman-teman. Tapi dia juga bertanggung jawab gitu, yang mengantar istrinya dan anaknya itu, dia tunggu di halaman tempat ibadat itu dari mulai nganter sampai bubar acara ibadatnya itu ditungguin lah, teman-teman. Jadi Budi Halim itu banyak mendengar gitu karena pakai speaker, loudspeaker. Akhirnya Budi Halim itu mengikuti ibadat itu bukan di dalam tempat ibadah, di gedung ibadahnya, tapi malah mungkin di bawah pohon. Ya karena di tempat ibadah yang istri dan anaknya Budi Halim beribadah tiap minggu gitu. Ada pohon beringin besar yang isinya ada kebenaran seperti bak dilingkari oleh bak gitu, sehingga bak itu sengaja diciptakan untuk duduknya orang santai-santai, teman. Nah Budi Halim selalu di situ, teman, selalu. Jadi setiap hari Minggu Budi Halim itu akan dibawa pohon beringin itu gitu, duduk di bak itu dan mendengarkan, teman, ya lewat loudspeaker apa yang terjadi di dalam, teman. Jadi bayangin kan, aneh sekali. Dan belasan tahun, puluhan tahun loh, teman-teman, lakukan itu gitu. Sampai meninggalnya belum sempat dia beribadah di dalam tempat ibadah gitu. Tapi dia mengikuti terus. Bahkan yang tadi saya katakan gitu, karena sering sharing dengan saya, Budi Halim itu jangan-jangan loh, saya duga, ini baru duga, jangan-jangan Budi Halim itu lebih banyak beberapa kali membaca katam ya, dalam arti kata katam itu selesai satu periode, satu putaran kitab suci itu gitu. Jangan-jangan lebih daripada istrinya loh, teman. Saya nggak ngerti, nggak tahu, nanti bisa ditanya ke istrinya. Kalau Budi Halim itu kan tipe-tipe begitu. Bahkan kadang-kadang lucu kalau di dalam kantor gitu, karena memang yang senior itu saya, Budi Halim dan Effendi gitu. Kadang-kadang bertiga itu kadang-kadang lucu gitu. Kalau kalau Effendi kan lebih tidak bersuara gitu, lebih pendiam. dia katakan ya baca hampir sejak 10 tahun lalu saya coba omongin Effendi gitu. Ya mungkin Effendi sudah baca 6-10 kali mungkin. Nah Budi Halim kan yang terlambat tuh, sering-sering gelo-geloan gitu. Tapi ya akhirnya membaca. Jangan-jangan mungkin sebelum Budi Halim meninggal hari ini, pagi ini gitu. Jangan-jangan membaca 2-3 kali sih sudah gitu. Nah yang pertanyaannya, apakah orang-orang yang hidup kerohaniannya sudah ada di dalam agama, di dalam tata krama agama, di dalam formality agama, apakah sudah melakukan seperti Budi Halim gitu? Belum tentu, teman-teman. Menurut saya belum tentu. Banyak teman-teman saya yang sudah sepuh, yang jauh lebih 10-20 tahun lebih tua daripada saya. Kadang-kadang saya tanya, membaca satu putaran pun tidak habis, teman-teman. Padahal dia sudah menjadi anggota majelis, mungkin kalau disebutnya di Nasrani, sudah benar-benar aktif di dalam aktiviti pengaturan tata krama agama itu, liturgis agama itu, teman-teman. Puluhan tahun loh, teman-teman. Tapi kan kelewatan. Satu kali putaran baca pun tidak pernah gitu. Kalah dengan Budi Halim yang tidak pernah secara formalitas terima agama tertentu dan memang sudah beribadah di tempat ibadah gitu. Budi Halim tidak pernah lakukan itu, tapi jangan-jangan Budi Halim lebih menjadi pelaku firman gitu. Ya, dia sudah lebih mengerti akan firman Tuhan dibanding orang yang bertata krama agama itu, teman-teman. Itu kehebatannya Budi Halim begitu, teman-teman. Jadi makanya hari ini saya sengaja sharingkan, teman-teman, supaya bisa menjadi satu input buat teman-teman gitu. Nah ini tadi sih baca sampai mana jadi lupa sendiri. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan Allahku adalah Allahmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini saya sudah bacakan, teman-teman,
dari kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18, dan saya sudah sambung dari kitab Matius 6 ayat 19 sampai 34 teman-teman. Nah ini saya masuk ke dalam draft aja teman-teman. Matius 6 ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Tuhan Allah di surga. Ya, firman ini sama persis dengan yang terjadi pada seorang setia Budi Halim yang biasa dipanggil dengan Budi Halim, dan sehari-hari dipanggil ringkasnya cuma Budi gitu. Hari ini tanggal 16 Januari tahun 2022 jam 5 pagi teman-teman. Berarti 1 jam sebelum saya tergerak untuk membuat inspirasi tentang Budi ini gitu. Yang ini saya bacakan ini gitu teman-teman. Jadi setelah 1 jam Budi Halim meninggal, ini saya langsung makin tahu bahwa dari semalam Tuhan Allah pengen saya untuk sharingkan urusan Budi Halim teman-teman, tentang Budi Halim gitu. Pada di kitab Matius pasal 6 ini teman-teman. Jadi Tuhan hanya memberikan satu pasal saja, ya kitab Matius pasal 6 gitu, dari 1 sampai akhir sampai 34. Ya ini bicaranya hampir semua terkait Budi Halim teman-teman, dengan karakternya Budi Halim gitu. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 14. Budi adalah sahabat yang menemani kerja dan hidup sejak 20 tahun lalu. Jadi Budi Halim itu dengan saya itu dekat sekali teman-teman, karena selama 20 tahun lebih itu dinasnya sama gitu. Urusannya itu bagaimana ngurusin urusan luar gitu. Budi selalu menemani di sini menemani kerja dan hidup sejak 20 tahun lalu. Budi selalu menemani istri dan anaknya beribadah meski hanya duduk di luar sepanjang jam ibadat. Dan saya udah ceritakan gitu, kalau anak istrinya itu beribadah di dalam ruang ibadat gitu, kalau si Budi Halim di bawah pohon beringin di halamannya ruang ibadat gitu. Tapi sama-sama mendengar, Budi Halim mendengar lewat loudspeaker di dalam tempat ibadah itu, dan dia dengarkan gitu. Ya dia dengar itu sampai sekian belas dan sekian puluh tahun loh. Budi Halim melakukan begitu dengan alasan bahwa waktu itu dia masih merokok gitu. Ya dia merasa bahwa saya belum kudus, saya belum suci. Ya kalau saya melakukan beribadah di tempat ibadah, di ruang ibadah yang formal, dia khawatir tidak pantas gitu di mata Tuhan bagi pribadinya Budi Halim. Itu karena Budi Halim saking baiknya teman-teman. Padahal kalau menurut saya sering ngomong Budi Halim, emangnya semua orang yang sudah masuk ke dalam tempat ibadah itu tidak merokok gitu. Saya pikir banyak yang merokok juga, teman-teman saya masih banyak yang merokok kok. Jadi Budi Halim ya kembali lagi karena baik dan beretika, jadi akhirnya dia membatasi diri, tidak mau gitu, tidak hormat ya apabila dia masih kotor gitu, ya sudah masuk ke dalam ruang ibadah. Ya itu Budi Halim ya istimewanya gitu teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Walau Budi belum sempat terima Tuhan secara formal, dalam arti kata di dasar disebutnya baptis gitu, tapi Budi sejak 10 tahun lalu sudah membaca firman Tuhan, dan hal tersebut tidak pernah Budi ucapkan di hadapan keluarga dan teman-temannya. Saya curiga malah begitu loh. Kalau di depan teman-temannya pasti, karena orang-orang di kantor juga tidak ada yang tahu bahwa Budi Halim itu membaca firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya sering meledeki gitu, Bud sudah mulai belum baca firman Tuhan, yang ngakunya belum. Tapi kalau saya lihat karakternya Budi, saya yakin pasti Budi pernah gitu. Meskipun kalau saya, karena di kantor itu generasi yang seumur itu ada saya, Budi, dan Effendi gitu. Nah ini 3 orang ini kadang-kadang sering sharing sendiri gitu. Ya sharing juga soal kerjaan dan sharing juga soal rohani gitu. Nah sering dikatakan kalau Effendi kan tipe orang yang diam dan komit gitu. Jadi akhirnya kalau saya push Effendi untuk membaca firman, ya kalau sampai ini hari ya mungkin dari 10 tahun yang lalu jangan-jangan menurut Effendi sudah baca di atas 5 kali gitu, 5 kali khatam loh teman-teman. Ya hampir tiap pagi. Sempet dia berhenti gitu sebentar, nggak taunya ya tahun-tahun ini teman-teman berhenti sebentar, tahun kemarin, tahun ini tahu-tahu kena COVID. Ya Effendi-nya kena COVID gitu. Jadi akhirnya Effendi ketakutan, jangan-jangan ini peringatan dari Tuhan. Nah sekarang katanya baca lagi teman-teman.
Ya saya nggak ngerti, mungkin Effendi baca sudah di atas 5 kali mungkin ya. Saya nggak ngerti apa 6, 7, 8, 9, 10 saya nggak ngerti gitu. Tapi sempat berhenti sebelum COVID dan ketakutan sendiri setelah dia mengalami COVID gitu. Dia dan istrinya ngalamin COVID, akhirnya katakan kepada saya, aduh ini apa gara-gara saya jadi tidak fokus baca firman rutin lagi, jadi saya kena COVID. Kalau terakhir katakan beberapa 2-3 bulan lalu, rata-ratanya sekarang dia sudah rutin lagi dan membaca firman. Nah, Effendi lebih komit teman-teman. Jadi tiap pagi dia baca. Mungkin Effendi bisa itu. Nah, kalau si Budi mungkin jangan-jangan ya baca 1, 2, 3 kali sih. Saya pikir baca gitu. Pasti baca gitu, karena memang cuman karena karakternya Budi tidak mau menonjolkan diri, kadang-kadang tidak mau mengakui teman-teman. Tapi saya yakin dengan karakter dia seperti itu, dia membaca gitu. Dia pasti membaca 1, 2, 3 kali, pasti Budi Halim udah membaca secara khatam gitu. Dan mudah-mudahan kalau Tuhan kan tidak melihat dari sisi tata krama agamanya, yang Tuhan lihat kan hatinya Budi Halim dan melakukan firman atau tidak. Ya kalau Budi Halim melakukan firman, ya saya pikir meninggalnya Budi Halim pasti ya sudah ada di dalam sorga, dan karena saya percaya penuh gitu ya, selama 20 tahun saya bergaul dengan Budi Halim, ya Budi Halim melakukan itu kok sampai benar-benar nyata-nyata. Yang terakhir 20% dari income-nya Budi berani kok dijatahkan, dibangkitkan untuk pelayanan gitu, pelayanan rohani maupun duniawi gitu, tetap dibangkitkan itu. Ya berarti kan Budi melakukan firman teman. Ya ini kalau saya duga, saya tenang sekali dengan Budi Halim meninggal pagi ini pun, meskipun saya kehilangan seorang sahabat seperti saudara gitu, tapi saya penuh iman, saya beriman bahwa ya Budi Halim rasanya masuk ke dalam surga, karena ya memang tingkahnya Budi Halim seperti itu. Meskipun dia berjuang secara gila-gilaan, secara maksimal di luar jalur tata krama agama yang formal teman-teman. Budi itu berjuang seperti itu teman-teman. Nah ini di kitab Matius pasal 6, 19-24 teman-teman. Bahkan beberapa tahun terakhir Budi bangkitkan 20% pendapatan dari gajinya untuk perihal yang terkait aktivitas pelayanan Tuhan, baik rohani maupun duniawi. Secara Nasrani teman-teman, pada umumnya ada di kitab suci dicantumkan dari zaman kita Perjanjian Lama itu, bahwa perpuluhan di dalam Nasrani itu dikategorikan sebagai sumbangan persembahan untuk Tuhan sebesar 10% dari income-nya gitu. Nah, kalau nggak salah di Muslim juga ada, jangan-jangan di agama lain ada istilah sedekah, ada istilah apa tuh yang 2,5% infak atau apa, saya nggak ngerti, 2,5%. Tapi prinsipnya sama teman. Jadi bagaimana kita diajar oleh Tuhan membudgetkan sebagian income kita untuk kebutuhan pelayanan Tuhan dalam hal rohani dan duniawi teman-teman. Itu umumnya gitu. Dan Budi ini sudah di atas rata-rata orang Nasrani teman-teman. Padahal Budi itu kan belum orang Nasrani gitu. Ya cuman memang karena istri dan anaknya itu Nasrani, jadi akhirnya Budi memperdalam dari pengenalan pengertian akan firman Tuhan dari Nasrani gitu. Dan Budi lakukan itu teman-teman. Dan sampai membangkitkan 20% itu kan benar-benar perbuatan nyata bahwa Budi melakukan firman Tuhan. Belum tentu semua orang mau seperti Budi gitu. Matius 6 pasal 6 ayat 25-34. Beberapa tahun terakhir Budi terkena sakit diabetes dan didiagnosa ada masalah dengan lever gitu. Jadi katanya ada pengerasan dalam lever dia. Jadi dia sedang dalam masa perobatan dan sedang proses penanganan di dokter-dokter ahli di Jakarta. Dan beberapa minggu terakhir ini diberitakan istrinya Budi juga mengalami sakit teman-teman. Ya jadi minggu ini Budi tidak bisa aktif di kantor gitu. Ya, aktif kerja karena sibuk ya melayani istrinya. Jadi Budi masih tetap berobat berjalan gitu, tapi tidak tiap bulan karena sudah dianggap sudah membaik lah. Mungkin Budi 3 bulan sekali harus lapor ke dokter gitu. Nah, kebenaran kok beberapa minggu ini, beberapa hari ini istrinya didiagnosa kena sakit lagi teman-teman. Jadi akhirnya Budi terpaksa mengantar istrinya kan. Nah kebenaran anak mantunya di Jakarta. Jadi waktu dia di Jakarta itu ada anak mantu yang bantu ngurusi teman-teman. Ini mendingnya begitu gitu. Karena mengantar istri berobat di Jakarta dan
kemarin tanggal 15 bulan 1, jadi kemarin teman-teman 15 Januari tahun 2022 Budi balik ke Cirebon, mungkin pengen urusin katanya data-data apa, surat-surat apa tuh dia mau urusin, sama mungkin ngatur keuangan untuk keperluan di Jakarta gitu. Kok tahu-tahu Budi terjatuh di satu bank gitu, tidak sadarkan diri sampai subuh hari ini ya pihak rumah sakit malah menyatakan Budi sudah meninggal dunia. Jadi dari kemarin siang jatuh sampai tadi pagi teman-temannya kita mendapat berita bahwa Budi baru meninggal dunia gitu. Nah, pergumulan hidup terbesar bagi seorang Budi dalam hal mencari Tuhan sudah cukup ya maksimal, walau di luar jalur tata krama agama yang formal yang tadi saya jelaskan. Jadi kembali lagi ke temanya gitu, pergumulan hidup terbesar bagi seorang setia Budi Halim dalam usaha mengikut Tuhan itu sudah terjawab. Jadi pergumulan hidup terbesar dari seorang Budi itu ya dalam hal mencari Tuhan sudah cukup maksimal, walau di luar jalur tata krama agama yang formal. Oke teman-teman, see you, bye-bye.